Ini adalah buku karya saya menuju Olimpiade Matematika tingkat SMP atau MTS, yang mana buku ini memuat 505 soal dan dilengkapi dengan pembahasan seluruh soal. Ada materi, ada contoh soal, ada latihan terbimbing, dan juga ada latihan mandiri. Bagi yang berminat bisa menghubungi nomor yang ada pada deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang luar biasa, penggemar matematika, jumpa lagi dengan channel Mat Olim. Jangan lupa di akhir nonton tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan pembahasan materi-materi yang terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk aljabar pada bagian yang pertama. Misalkan sekarang ada sebuah kotak, yang mana sebuah kotak ini berisi beberapa buah kelereng. Kemudian ada pertanyaan, berapa banyak kelereng yang ada di dalam kotak ini? Ada berapa kira-kira? Mungkin jawaban kalian bisa berbeda-beda. Ada yang menjawab mungkin 3, ada yang menjawab 5, dan seterusnya. Bahkan ada yang menjawab tidak tahu. Di dalam matematika, sesuatu yang tidak diketahui nilainya itu nanti namanya adalah variabel. Jadi sekali lagi, di dalam matematika, sesuatu yang belum diketahui nilainya nanti namanya adalah variabel. Dan variabel itu biasanya di matematika dilambangkan dengan huruf. Huruf apa saja? Bisa X, bisa Y, bisa M, atau apa saja. Yang penting dari huruf-huruf ini nilainya belum diketahui. Misalkan lagi di dalam kotak ini berisi sejumlah pensil. Kemudian kalian ditanya, berapa banyak pensil di dalam kotak ini? Tentu jawabannya akan sama. Ada yang menjawab 10 pensil, 15 pensil, dan seterusnya. Bahkan ada yang menjawab tidak tahu. Sekali lagi, di dalam matematika, sesuatu yang belum diketahui nilainya tadi namanya adalah variabel, dan variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf. Misalnya sekarang ada 2 pensil. Misalkan sekarang X itu mewakili banyaknya kelereng di dalam kotak. Jadi kotak ini isinya kelereng, banyaknya berapa? Banyaknya X. Maka di sini dalam kotak ini bisa kita tulis banyaknya kelereng adalah sebanyak X buah kelereng. Sekarang misalnya kotaknya ada 2 sekarang. Masing-masing kotak isinya sama, jumlah kelerengnya sama. Berapa banyak kelereng di dalam kedua kotak ini? Sama menjawabnya. Jika X mewakili banyaknya kelereng dalam kotak, berarti kotak yang ini ada sebanyak X kelereng, yang ini juga ada sebanyak X kelereng. Jadi jumlah pensil di dalam kedua kotak ini X kelereng ditambah dengan X kelereng. Sekarang misalkan kotaknya ada 3. Caranya sama. Masing-masing kotak isinya X kelereng. Ini juga X kelereng, ini juga X kelereng. Sehingga banyaknya kelereng dalam 3 kotak ini adalah X ditambah dengan X ditambah dengan X ini. Banyaknya kelereng dalam 3 kotak. Selanjutnya sekarang perhatikan ini. Misalnya, Edo mempunyai sebuah kotak berisi kelereng. Selanjutnya, Edo diberi kelereng oleh kakaknya sejumlah 12 butir. Berapa banyak kelereng Edo seluruhnya? Berapa banyak kelereng yang ada dalam kotak ini? Sudah bareng tuh jawabannya tadi sudah, kita tidak tahu. Maka banyaknya kelereng di dalam kotak ini harus kita misalkan. Misalkan banyaknya kelereng dalam kotak ini adalah X buah atau X butir. Ini banyaknya kelereng di dalam kotak. Kemudian Edo diberi kakaknya sejumlah 12 butir.
Berarti banyaknya kelereng Edo seluruhnya adalah kelereng di dalam kotak ini ditambah dengan pemberian kakaknya sejumlah 12 ini. Maka banyaknya kelereng Edo seluruhnya adalah jumlah kelereng di dalam kotak ditambah dengan 12. Yang kedua, Edo mempunyai 2 kotak kelereng, yang mana masing-masing kotak isinya sama banyaknya kelerengnya. Kita misalkan, ini kotak yang pertama, ini kotak yang kedua. Berapa banyak kotak yang pertama ini isi kelerengnya? Kita tidak tahu. Berapa banyak isi kelereng dalam kotak yang kedua? Kita juga tidak tahu. Maka yang ini kita misalkan dulu. Berapa banyak kelereng dalam kotak pertama? Misalkan kotak pertama banyak kelerengnya adalah Y, misalnya seperti itu. Karena masing-masing kotak isinya sama, berarti kelereng kotak yang kedua ini banyaknya ada sebanyak Y, sama seperti ini. Kemudian Edo tadi diberi oleh kakaknya sejumlah 15 butir. Berarti harus ditambah kelereng sebanyak 15. Maka berapa banyak kelereng Edo? Jadi tinggal ditambah. Banyaknya kelereng pada kotak yang pertama ditambah banyaknya kelereng pada kotak yang kedua ditambah dengan banyaknya kelereng pemberian kakaknya. Y ditambah Y, Y-nya ada 2, bisa kita singkat menjadi 2Y. Apa artinya 2Y? 2 kali Y. Y itu banyaknya kelereng di masing-masing kotak. Kemudian ditambah dengan ini 15. Jadi banyaknya kelereng itu seluruhnya adalah 2Y ditambah 15. Sekarang misalnya masing-masing kotak banyaknya kelereng ada sebanyak M, ya 2M ditambah 15, begitu seterusnya. Yang penting di dalam matematika, sesuatu yang belum diketahui harus dimisalkan. Yang paling mudah adalah memisalkan dengan huruf. Selanjutnya kita mengenal suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Tadi kita punya ini 2X ditambah 15. Ada berapa banyak sukunya? Apa sih suku itu? Nah, suku itu dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan ini. Berarti yang ini suku sendiri, satu suku, ini juga satu suku. Sehingga bentuk aljabar ini mempunyai suku sebanyak 2. Jadi suku sudah. Sekarang variabel. Variabel sudah kita pelajari di depan tadi. Variabel itu adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya dan biasanya dilambangkan dengan huruf atau yang lainnya. Nah, sekarang di sini ada huruf, yaitu huruf X. Berarti X ini adalah variabel. Jadi ini kita tulis variabel. Jadi variabelnya adalah X. Kemudian koefisien. Ini yang perlu kalian ketahui. Koefisien itu adalah bilangan yang ada pada variabel atau bilangan yang menyatu pada variabel. Variabelnya ini, bilangan yang ada pada variabel adalah 2 ini. Berarti 2 ini adalah koefisien dari variabel, yaitu dari X. Jadi koefisien dari X adalah 2. Jadi 2 ini adalah koefisien dari variabel X. Berikutnya adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Sekali lagi, konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Dalam hal ini, bilangan yang tidak memuat variabel ada ini, yaitu 15 ini dengan lambangnya sekalian. Berarti ini adalah masuk konstanta. Jadi konstantanya adalah sama dengan positif 15. Kemudian contoh yang lain sekarang. Ada 5X ditambah Y dikurangi 3. Pertama kita bahas sukunya. Ada berapa banyak sukunya? Ada berapa sukunya?
Ingat, suku tadi dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Berarti ini satu suku, ini satu suku, dan ini juga satu suku. Sehingga sukunya ada sebanyak 3. Yang kedua ini apa? Variabel. Variabel itu huruf yang mewakili bilangan tertentu yang belum diketahui nilainya. Berarti ini ada huruf X, kemudian ini ada huruf Y, dua-duanya huruf, maka ini nanti namanya adalah variabel. Jadi variabelnya adalah X dan Y. Jadi X dan Y. Berikutnya koefisien tadi apa? Koefisien itu bilangan yang menyatu atau yang mengikuti dengan variabel. X ini variabel, 5 ini bilangan yang mengikuti X. Berarti 5 ini adalah koefisien dari X. Koefisien dari X adalah berapa? Ini 5. Kemudian berikutnya koefisien dari Y sekarang yang kita cari ini. Di sini tidak ada bilangannya, tidak tertulis. Kalau tidak tertulis berarti berapa? 1. Jadi koefisien dari Y adalah positif 1. Bisa kita tulis di sini. Nah, di sini koefisien dari Y adalah positif 1. Yang terakhir adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel dengan lambangnya sekalian. Berarti ini adalah konstanta. Jadi saya tulis di sini konstanta. Konstantanya adalah negatif 3. Berikutnya adalah contoh yang lain. Kalau seperti ini, berapa banyak sukunya? Ada berapa? 1, kemudian ini 2, 3. Jadi banyaknya suku ada 3. Selanjutnya apa? Yang kedua, variabel. Ini Y, ini juga Y. Ingat, variabel itu biasanya huruf yang mewakili bilangan. Berarti variabelnya adalah Y. Jadi variabelnya adalah Y. Kemudian koefisien. Berapa koefisiennya? Ada 2. Koefisien itu adalah bilangan yang mengikuti variabel. Ini ada negatif 4 mengikuti Y pangkat 2. Berarti negatif 4 ini adalah koefisien dari Y pangkat 2, yaitu negatif 4. Jadi koefisien dari Y pangkat 2 adalah negatif 4. Kemudian ini ada lagi variabel. Y ini kan variabel, bilangan di sini tidak tertulis. Tidak tertulis berarti 1 positif. Berarti di sini koefisien dari Y adalah sama dengan 1 karena di sini tidak tertulis. Yang terakhir adalah konstanta. Ini adalah konstanta, yaitu bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi ini adalah konstanta, bilangan yang tidak memuat variabel, berarti positif 2. Seperti ini. Kalian sudah mengenal suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Selanjutnya, perhatikan bagaimana cara mengubah kalimat menjadi bentuk aljabar. 3 kali suatu bilangan, 3 kali dari suatu bilangan ditambah dengan 6 sama dengan 15. 3 kali suatu bilangan. Berapa bilangannya? Yang 3 kali itu. Ini kan 3 kali suatu bilangan. Berapa bilangannya? Kita tidak tahu. Ingat, di dalam matematika, sesuatu yang tidak tahu tadi diapakan? Dimisalkan. Jadi dimisalkan bilangan tersebut
sama dengan apa misalnya? M atau apa terserah, yang penting huruf. Jadi 3 kali suatu bilangan. Kita misalkan bilangan tersebut adalah M. Berarti kita tulis apa? 3 kali M. Nah, seperti ini. 3 kali suatu bilangan. Kemudian ditambah 6. Nah, ditambah seperti ini sama dengan 15. Ini bentuk aljabarnya. 3 kali suatu bilangan ditambah 6 sama dengan 15. Jika kita sederhanakan, 3 kali M itu bisa ditulis 3M ditambah 6 sama dengan 15. Seperti ini. Kemudian yang kedua, Jeffrey sudah mempunyai 8 pensil. Ayahnya memberi lagi 4 pak pensil, 4 pak. Jika setiap pak pensil berisi jumlah pensil yang sama, nyatakan banyaknya pensil yang dimiliki Jeffrey seluruhnya. 4 pak. 1 pak isi berapa? Kita tidak tahu. Berarti harus kita misalkan banyaknya pensil di setiap pak. Kita misalkan X atau Y atau apa terserah. Ini kita misalkan Y. Ada berapa banyak? Ada 4 pak. Berarti banyaknya pensil seluruhnya yang dimiliki Jeffrey itu 4 kali Y. Karena ada 4 pak. 4 kali 1 pak isinya sebanyak Y. Kemudian ditambah dengan banyaknya pensil Jeffrey sebelumnya ada 8 seperti ini. Kita sederhanakan 4 kali Y biasa ditulis 4Y ditambah 8. Jadi banyaknya pensil yang dimiliki Jeffrey seluruhnya bisa dituliskan 4Y ditambah 8.